Oke, ini durasi. Oke, sudah direkam. Oke, kita bisa mulai saja Pak Ustadz Andi. Mungkin bisa dipandu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman kelompok 6, Pak Pinto, Pak Wahab, Pak Asdin, dan Pak Abdul Rahman, Pak Sunario, yang insya Allah sama-sama kita gunakan waktu ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk membahas tugas kelompok 6 terkait dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di ASN berakhlak. Itu tugas ini tidak perlu kita perbanyak untuk tuangkan karena tugasnya hanya dalam bentuk PPT yang akan kita kirim ke LMS. Kemudian memastikan bahwa diskusi ini itu direkam dan rekaman dikirim melalui email ketua. Jadi kita tentukan saja yang menjadi ketua kelompok itu Pak Abdul Rahman Abdullah. Nantinya Pak Abdul Rahman menggunakan emailnya untuk diupload di PPT link video. Kemudian untuk apa ya, PPT kita tentukan siapa yang akan buat PPT-nya ini. Pak Rahman bisa buat PPT-nya. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman lain untuk PPT yang akan dibahas ini cuma itu terkait dengan singkatan dari berakhlak, nilai-nilai berakhlak itu. Ada 7 poin. Kemudian berikut mengimplementasikan di dalam apa ya, di dalam organisasi kita masing-masing. Berarti kalau sama-sama kita kan ada di sekolah, berarti cara untuk mengimplementasikan itu nilai-nilai dasar itu di dalam organisasi itu. Kemudian tantangan apa yang dihadapi? Itu hanya sama dengan tugas yang kemarin, tantangan-tantangan itu. Kemudian yang terakhir ini kita carikan solusi bagaimana cara mengatasi tantangan. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan efektivitas penerapan itu di dalam sebuah organisasi. Oke, saya rasa itu ada yang perlu didiskusikan, silakan kedua teman-teman. baik, terima kasih. Mungkin ada yang lebih kita permantap lagi, yang perlu kita bahas lagi terkait tugas kelompok ini. Jadi mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator tadi, bahwa kita sebagai ASN P3K seolah bisa menerapkan ini nilai-nilai berakhlak di instansi masing-masing. Begitu yang saya dengar tadi Pak Wahab ya. Ya, seperti itu apa yang sudah disampaikan. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator tadi. Ya, kita menerapkan apa namanya? Akhlak, ya.
dalam ASN. ASN berakhlak. Jadi ini bukan hanya sebatas teori saja, namun kita akan terapkan dalam dunia pendidikan, baik di lingkungan masyarakat, instansi, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak hanya sebatas teori dalam ASN berakhlak ini. Insya Allah ke depan akhlakul karimah seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Rinto ini bisa kita terapkan dalam lingkungan ASN maupun dalam lingkungan masyarakat. Bukan begitu Pak Rinto, Pak Ustadz? Iya. Makanya tadi saya sampaikan di mana tadi waktu Zoom tadi harus ditambahkan itu sifat karena al-karimah itu sifat dari akhlak. Kalau hanya sekedar berakhlak itu maka koruptor juga itu berakhlak. Makanya dalam hadis itu kan Nabi katakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau istilah kita akhlakul karimah. Tidak cukup hanya dengan berakhlak saja begitu. Harus ditambahkan dengan sifat seperti wanita soleha. Kalau cuma wanita saja tidak cukup kan, tapi wanita soleha. Jadi sifat soleha itu. Makanya tadi sebenarnya saya ingin tambahkan itu kalimat itu. Apakah dengan bahasa Indonesia akhlak yang mulia atau akhlakul karimah terserah. Yang penting jangan cuma berakhlak saja. Supaya tidak disalahgunakan. Oh, kalau misalnya ketika ada ASN yang ketahuan selingkuh dengan siswinya misalnya dengan anak sekolah, ya kan? Akhirnya saya kan berakhlak juga, gitu. Dia bisa berkelit, Pak. Nah, maka harus kita spesialkan itu kalimat itu, kita khususkan dengan sifat al-karimah, begitu. Tidak cukup dengan berakhlak saja. Ya, itu dari saya, Pak. Kalau boleh, apa yang kita tulis juga kita tambahkan itu. Ya. Mulia atau akhlakul karimah. Tambahkan oleh teman-teman. Inilah Ya, fungsi dari sekali Pak Ustaz. kita saling sharing di antara kita sesama kelompok. Ya. Barangkali mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz Asdin mengenai implementasi akhlak ini di lingkungan kerja kita masing-masing. Kan di instansi kita ini kan mungkin berbeda-beda perannya. Tantangannya mungkin berbeda. Mungkin Pak Asdin bisa tantangan singkat, tantangan di sekolahnya bagaimana, kemudian bisa memberikan solusi singkat. Siap, Pak. Insya Allah, Pak, kalau menurut saya, sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Rinto, itu memang sangat-sangat baik juga. Dan semuanya itu tinggal tergantung kita, ya. Karena kita sebagai tenaga pendidik itu hukumnya wajib berakhlak yang baik, karena kita adalah sebagai cermin dari siswa. Kalau gurunya berakhlak baik, yang jelas insya Allah siswa yang kita berikan ilmu juga bisa mengambil contoh sikap kita sebagai tenaga pendidik. Nah, jadi kuncinya akhlak itu kan merupakan tingkah laku. Jadi yang ada pada diri kita atau tabiat. Nah, ketika kita tidak tidak tegas dengan tingkah laku kita dalam hal yang positif, maka siswa juga bisa melakukan hal-hal yang aneh ketika
di kelas. Itu yang bisa saya tambahkan, dan insya Allah kita semua tenaga pendidik ASN P3K insya Allah selalu berakhlak mulia. Amin. Itu saja. Terima kasih Pak. Insya Allah. Ya, terima kasih. Jadi inilah yang akan kita tuangkan dalam PPT ya. Jadi dari hasil diskusi kita yang sekarang ini akan kita tuangkan dalam PPT. Bukan begitu Pak Andi ya? Ya, begini, yang akan kita tuangkan di dalam PPT itu sebenarnya yang kita bahas ini adalah tentang kata berakhlak itu merupakan singkatan dari 7 poin yang harus kita miliki sebagai ASN. Nah, singkatannya itu menjadi ASN berakhlak. Berakhlak itu artinya pertama itu berorientasi pada Pelayanan. Orientasi pada pelayanan. Jadi fokus pada pelayanan, bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini peserta didik atau tidak orang tua peserta didik yang datang, berarti kita sebagai ASN berarti melayani dengan sepenuh hati apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian berakhlak. Untuk poin A itu ini. Poin 1. Itu sudah masuk di poin 1, Pak. Ya. Ya, berorientasi pelayanan. Kemudian yang berikut akuntabel. Akuntabel itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan. Kemudian yang berikut kompeten. Berarti kalau kompeten berarti kita mampu di dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai ASN. Kemudian harmonis, yaitu selalu menghargai siapapun. Kemudian yang terakhir itu adaptif, terus berinovasi dengan apa yang menjadi arti kompetensi kita harus kita tingkatkan. Kemudian yang berikut itu kolaboratif. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai ASN. Nah, ini disingkat dengan berakhlak. Nah, dan ditambahkan, kalau bisa ditambahkan dengan Kulkarima itu bisa dicarikan apa ya, Kulkarimanya itu apa kira-kira? Kalau Pak Rinto bilang berakhlakul karimah. Nah, karimah itu bisa dicarikan singkatannya lagi supaya ada poin lagi di situ diskusi kita. Gitu. Saya rasa, terima kasih. Oke. Nah, yang karimah itu yang rencana Pak Rinto ingin tambahkan di berakhlakul karimah itu. Nah, karimah itu kalau bisa kita carikan apa ya, kepanjangannya dari karimah itu. Baru kita tuangkan nilainya di situ, tambahkan nilainya. Begitu. Sebagai saran di saran terakhir, akhlakul karimah itu kita tanamkan itu karimah itu kepanjangannya apa begitu. Gimana? Tadi berakhlak itu kepanjangannya apa tadi? Itu berorientasi ini Pak, berorientasi pelayanan artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada siapapun masyarakat. Dalam hal ini kalau misalnya 4 orang ke sekolah, berarti masyarakat litorang berarti siswa atau peserta didik. Kemudian akuntabel, A-nya itu adalah akuntabel,
berakhlak kan. A, akuntabel. Nah, bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepercayaan kepada kita sebagai ASN di sekolah. Kemudian berikut kompeten. Kompeten itu terus belajar mengembangkan kapabilitas sebagai seorang ASN. Berarti kalau kita saat ini sebagai S1, berarti kita harus melanjutkan ke S2 dan seterusnya, atau ikut pelatihan apa tentang profesionalisme kita sebagai seorang guru. Kemudian yang berikut harmonis, saling peduli dan menghargai orang lain. Kemudian yang berikut lagi loyal. L itu loyal, berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan agama termasuk. Kemudian berikut adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Terakhir itu kolaboratif, artinya membangun kerjasama dengan teman yang lain yang ada di sekolah khususnya. Itu Pak kepanjangan dari berakhlak itu. Nah, kalau kita tambahkan yang karimah, berarti K-nya apa, A lagi apa, dan seterusnya. Tinggal pilih saja mau kira-kira yang lebih cocok kita sesuaikan, boleh kita pakai akhlakul karimah, atau baik atau mulia. Ya, Jadi berarti cari mana yang lebih cocok, terus kita cari kepanjangannya begitu. Kalau mulia apa begitu. Kalau karimah kayaknya kepanjangan ya. mungkin ditambahkan akronim baru, Pak ya. Iya, Ya, sebagai poin itu, sebagai poin. iya. Ya, poin tambahan. Ya, artinya boleh juga terakhir kita tambahkan itu berakhlak, karimah. Terakhir nanti apa ya, kita tutup dengan ayat supaya di slide terakhir itu, sebelum kita ucapkan terima kasih di slide itu, kita sambunglah kalimat berakhlak itu. Logo berakhlak itu kan memang sudah dibuat logonya itu oleh negara. Berakhlak itu. Ya. Kalau kata baik, berakhlak baik itu kira-kira cocoknya apa ya? BAIK. Terus kita tambahkan hadis tadi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin itu. Hasan itu kan baik gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, itu jadi hujah atau jadi dalil penguat kalimat itu begitu. Baik, misalnya apa? B itu mungkin Coba- budi. berbudi. itu Gimana ya? akhlak, itu inovasi, K itu kreatif. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ini ada tambahan yang bagus ini. Nanti Ya, berakhlak baik, Pak. Tinggal itu tadi cocok-cocokan saja gitu kan. Iya. Berbudi, ya berbudi pekerti. Terus apa tadi? berbudi pekerti luhur ya. A itu kembali ke akhlak itu, Pak. Atau akademis. Nah, boleh. Karena akhlak sudah Iya. berbudi dengan itu sudah sinonim Iya. ya. Iya, Berbudi iya, Pak. pekerti, akademis ya. Ya, Kemudian inovasi kreatif. istiqomah juga boleh, ya kan? Boleh. Ya, K, istiqomah boleh. komitmen itu ya. Ya, Komitmen bisa. atau apa tadi? Tadi Bapak tadi Kreativitas, pas sudah kreatif. boleh itu. Nah, itu tinggal lebih bagus ambil 4 huruf itu biar tidak terlalu panjang. Jadi apa Iya, ya? Empat huruf berakhlak itu baik apa? saja, Pak. Berakhlak baik. Berakhlak baik. Ya? Berakhlak baik. Ya. Berakhlak baik, B-nya itu berbudi pekerti ya. A apa? A. Pekerti, akademis ya. Akademis. Itu satu terserah mau ambil yang mana. Inovasi. Nah, inovatif boleh ya. Inovatif. Inovatif dan kreatif, Masya Allah. Itu kan tidak terlalu panjang kita. Kalau karimah terlalu panjang. Ya, agak pusing juga mau cari dia punya kepanjangan, Pak. Huruf itu cukup, terus tinggal kita kuatkan dengan hadis tadi, Pak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, itu pas tuh. Masya Allah. Supaya lebih kreatif
juga kelompok kita, Pak. Ya, Ya, Oke, jadi itulah beberapa masukan dalam diskusi ini yang mungkin bisa kita tambahkan dalam kita tuangkan di PPT nanti. Mungkin ada lagi ya yang perlu kita tambahkan. nanti untuk poin 3 dan 4, poin 3 dan 4 itu apa saja tantangan yang dihadapi di dalam penerapan nilai-nilai berakhlak ini di Dibahas dalam saja Pak di sini organisasi kita. Ya, sampai poin terakhir itu Pak. iya, Jadi dia punya hasil diskusi ini kita berapa tuangkan kita bahas? ya, kita tuangkan di apa di dalam bentuk PowerPoint. ya. Mudah-mudahan 40 menit ini cukup. Ya, Mudah-mudahan 40 menit ini cukup Pak. Jadi ya diefektifkan saja waktu. Oke, kita efisienkan saja waktu. Ya, silakan. Ya, Kan ya. saja waktu. Nanti Ya, kita ya. akan kembangkan di diskusi selanjutnya di luar dari Zoom ini, Ya bisa juga lewat WA Pak. lewat grup WA. Iya bisa. Ya. Jadi inilah inti dari tugas kelompok kita di kelompok 6. Nanti insya Allah kita akan rembuk bersama lagi. Mungkin ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Jadi kita akan diskusi lagi. Sebelum tugas ini akan di-upload di LMS. Begitu Pak Andi ya? ya, ya, ya. Nanti kalau untuk rekaman kita ini itu langsung upload saja di Drive, Pak. Ya. Ya, rekaman video ini di Drive saja. Kemudian jangan sampai pastikan bahwa Drive-nya itu bisa diakses oleh siapa saja. Ya. Supaya kemudian nanti di PPT itu akan ditempelkan itu link Linknya. Drive-nya itu di PPT. Linknya di PPT itu. Oh. Ini sementara perekam ini. Mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan atau kita cukupkan bagaimana? Pak Aslin, teman-teman, Pak Berkembangnya di Sunaria, kan cuma Pak Wahab. Jadi inilah poin-poin tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Andi, tugas kelompok kita untuk tugas kelompok. Saya kira cukup ya. Tidak Ini dibahas satu persatu, Pak. Tinggal 10 menit waktu. Pak Abdurrahman tidak dibahas satu persatu itu per poinnya. Nanti itu akan dituangkan di PPT-nya, penjelasannya itu. nah, Akun tagar kalau seperti apa, ya adaptif itu bagaimana. di nomor satu ini itu menjelaskan dengan singkat nilai-nilai itu. Iya. Mungkin ada poin-poinnya itu. Iya, sebagai saran saja Pak, untuk poin per poin ini kita lihat di sini ada 5 poin, itu dijelaskan saja lewat PPT. Iya. Kira-kira bagaimana Pak? Oke, sudah seperti itu ya. Karena waktu kita Iya. cukup. Waktu ini dibagi ke kelompok itu dengan berakhlak tersebut kita masuk di kelompok dari adaptif. ya. Ya, jadi nanti yang kita upload saja itu yang berkaitan dengan adaptif. Oh begitu, cuma Itu Oke. itu Jadi sudah intinya kita masalah akan share masing-masing. sama-sama. Sebelum diupload, nanti teman-teman bisa membaca, bisa Ya. mengerti kembali. oh saya kira Jadi tugas kelompoknya ini Pak itu ada 5 pertanyaan ini itu
itu nantinya akan dikaitkan dengan kita punya materi adaptif, Pak. Oh, berarti Gitu. nilai yang akan kita bahas ini nilai dari Iya, akhlak adaptif yang kita punya. iya Pak, ya. Karena memang Berarti sengaja dibagi 7 kelompok. oh begitu. Kalau Oh, berarti iya, nah yang adaptif Oh ya ini ya. ya nanti saya Berarti kita saya kelompok share 6 lagi nih. fokusnya ke adaptif. iya adaptif, Pak. Iya, fokusnya ke adaptif. Ya, Iya, jadi betul. tidak usah terpermasalahkan kita punya yang tadi rekaman, diupload saja itu. Intinya yang penting fokus kita di soal di tugas kelompok yang nantinya kita akan ini itu kita fokuskan di adaptif saja di tugas Oh ya ya. kelompoknya. Ya, yang di PowerPoint itu, yang di PowerPoint itu. Oke, insya Allah. Oh, berarti begitu. Oke. Saya pikir dari Iya, ini semua 7 poin itu dari nilai berakhlak itu yang akan kita bahas. Ternyata tidak cuma Pak. satu yang adaptif ya. Oke. Iya, makanya dibagi 7 kelompok itu Pak. Ya. Oke. Oke, saya kira itu Iya, pembahasan nanti dari berkembangnya saja di grup kelompok. Pak. Ya ya. Entah kita akan mulai WA melalui grup WA video atau telepon, atau mungkin kita bahas ketik satu persatu per kalimat, atau nanti kita kembangkan saja di WA. Oke. Oke. Siap. Oke, siap. Iya. Ya. Oke, saya kira itulah beberapa poin-poin penting dalam diskusi kita pada sore hari ini. Iya, luar biasa. Apa yang kita Luar kerjakan biasa. ini, insya Allah tercatat sebagai amal ibadah. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Amin, amin ya Allah, Saya amin. kira kita cukupkan sampai di situ dulu, Pak Ustadz Andi. Bagaimana? Ya, boleh, Pak. Ya. Betul, Pak. Silakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tugas kelompok dalam bentuk diskusi rekaman video. Nanti insya Allah sebelum di-upload, sama-sama kita akan mengoreksi ini tugas dalam bentuk PPT-nya. Saya kira Ya. itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pasti cuma dia. Izin keluar dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Iya, ini Pak. Salam. Som mati sendiri dia ini. Oh, jaringan jaga error. Jadi cuma ini yang kurang baik. Sudah Pak ya? Sudah Pak ya? Rekamannya ini masuk mana? Jadi cuma ini yang kurang backing, adaptif. Oh, adaptif. Oke. Iya. Jadi cuma ini yang poin ini yang ada kita bahas. Adaptif ya. Bisa begini. Apa begitu ya? Di berinovasi ini kan tantangan yang dihadapi di masing-masing instansi di orang itu kan Berapa? namanya saja berinovasi di bagian IT apa semua banyak sekali kan di sekolah orang ini masih banyak yang gagap teknologi istilahnya itu. Jadi kira-kira bisa jadi hambatan di dalam berinovasi salah Ya, satunya ya, itu. ya. Jadi perlu beradaptasi dengan Ya, kondisi zaman ya. iya. Pastin beradaptasi dengan zaman Pastin. Siap, siap. Intinya Apalagi apa yang saya sampaikan tadi itu berinovasi ya. Begitu Pak Ustadz Rinto ya. Iya. Masuk di situ berinovasi. Mantap tuh. Bukan beristri 4 ya. Inovasi. Bisa jadi begitu.
Jangan dulu bahayal istri 4. Tipe Abdul Rahman ini delo so ada pendamping ini. Itu dia yang sementara masih berproses terus, Ustaz. Peluas sekali itu kota Gorontalo, pirang dapat jodoh. Soalnya masih Kantara, masih soalnya Tarakami. Kantara masih anak muda Pak Andi. Ya, Soalnya Kantara masih anak muda. Pak Andi, yo, masih ada waktu rekaman 2 menit ini sudah mati. Ini Zoom. sudah, stop saja. Masih Selesai. terekam. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Ya. Baru udah rekaman mau lihat di mana? Di mana ya? Tas simpan di mana itu dia ya? Ah, itu yang saya belum tahu pol. Di video, hasil rekaman video di komputer itu langsung tak ini di video dia. Bukan di download begitu. Cek juga di situ kalau siapa tahu ada. Biasa mau tak ini di video habis selesai merekam. Berarti kalau misalnya durasinya sekitar 40 menit itu juga akan diupload di Google apa? Google Drive. Iya, di Google Drive saja supaya tidak terlalu berat. Oh, baik. Kalau yang individu tadi itu bagaimana PA? Contoh Yang mana individu? yang tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Oh, bikin aktualisasi. Aktualisasi itu. Apa Ada ya? individu juga ya. Iya, itu aktualisasi itu Pak, itu sampai tanggal 30 hari Senin itu terakhir batas pengiriman. Kemudian yang kelompok ini Yang sama, ini juga tanggal 30 batasnya. Semua tugas-tugas itu sebenarnya dikasih batas 30, tanggal 30. Berarti kalau ada yang teman-teman yang tidak sempat yang tadi malam itu tugas kemarin masih boleh itu Pak Andi ya? Iya, boleh itu Pak, sampai tanggal 30 semua batas pemasukan itu nilai. Oh ya. Sama Pak Noldi. Iya. Jauh Pak. Oh, sama Pak. Iya. Hah? Masih terekam orang ini. ada 1 menit lagi sama mati. Sudah dia di bawah.